Jens Raven memang menjadi pemain yang sekarang banyak diidolakan publik tanah air. Kecintaannya pada Indonesia beneran sungguh terpapar nyata di dalam dirinya. Yap, di usia yang masih 18 tahun, Jens dengan mantap memilih jadi WNI walaupun di Belanda, ia dianggap sebagai pemain yang potensial untuk masuk skuad di oranye. Dan kecintaan itu benar-benar ia tunjukkan di berbagai kesempatan saat main di Piala AFF U19 beberapa waktu yang lalu. Nah, selain kemampuan teknis, tentu kita semua udah tahu kalau Jens Raven ini punya lisensi kepelatihan UEFA B-Youth, yang mana awalnya itu hanya dianggap media-media ASEAN sebagai sebuah lisensi untuk pamer-pamer doang. Namun dalam sebuah video yang dipublis oleh Kumparan, Jens Raven tampak benar-benar menjalankan perannya kala melatih pemain-pemain muda SV Northrop U15. Sesuatu yang pada akhirnya cukup membungkam media-media ASEAN yang nyinyir perihal lisensi dari Jens Raven. Datang ke Indonesia dan sempat diremehkan, Jens Raven kayaknya benar-benar udah mendapatkan tempat tersendiri di hati pecinta sepak bola Indonesia. Ya, setelah sukses mengantar Indonesia menjuarai Piala AFF U19, Jens yang sekarang ini udah balik ke Belanda, punya mimpi untuk bisa membawa tim Garuda tembus ke Piala Asia U20. Namun sebelum itu, sejatinya tim Garuda Muda akan main dulu dalam turnamen bernama Seoul Earth on Ice Cup 2024 melawan Argentina, Korea Selatan, dan Thailand. Nah, dalam 30 nama yang di-list oleh Coach Indra, nggak ada nama Jens Raven hingga Welber Jardim di dalamnya. Namun jangan ngamuk-ngamuk dulu, sebab baik Jens ataupun Welber memang langsung akan disiapkan untuk kualifikasi Piala Asia U20. Karena bagaimanapun, baik pihak FC Dordrecht ataupun Sao Paulo hanya akan memberikan izin untuk itu, jadi ya nggak masalah juga. Yap, keberadaan Jens Raven di tim asuhan Indra Syafri, seperti yang kita tahu kalau awalnya sangat diremehkan. Bahkan sebelum main di Piala AFF U19, banyak media-media ASEAN yang ibarat ngerosting dirinya. Akan tetapi, mulai dari laga perdana sampai final, Jens Raven beneran mampu tampil sebagai pembeda dengan skill, intelijensi permainannya. Juga bisa dibilang sangat bagus bagi pemain usia 18 tahun. Sampai pada akhirnya gol dan asisnya sukses menjadikan Indonesia juara, termaksud gol tunggalnya ke gawang Thailand di final yang memastikan gelar keempat Indra Syafri dalam kategori timnas kelompok umur. Gak cuma itu aja, hal lain yang disorot dari Jens Raven, tentu saja aksi-aksinya saat bersikap layaknya coach, di mana itu diyakini merupakan karakter alami yang dimiliki oleh Jens. Sesuatu yang makin diperkuat ketika dalam beberapa momen, Jens Raven emang beneran bersikap layaknya coach. Mulai dari saat sesi foto usai laga, ketika ia berdiri dengan jajaran staf pelatih lalu berdiskusi perihal taktik sama Coach Indra, sampai beneran ngeluarin mode coach ala-ala CR7 di final Euro 2016 saat di pinggir lapangan. Intinya, pesona Jens Raven di Piala AFF ketika itu benar-benar mampu menarik atensi banyak pihak bahkan sampai ke media-media Belanda. Lebih lanjut soal lisensi Jens Raven, banyak media-media di ASEAN yang sampai detik ini merasa nggak percaya kalau ini anak beneran bisa ngelatih. Bahkan nggak sedikit yang bilang kalau lisensi yang ia miliki cuma buat gaya-gayaan doang. Akan tetapi sebuah video yang di-up oleh Kumparan seketika membuktikan semuanya. Di mana tampak Jens Raven terlihat sedang melatih pemain-pemain muda SV Northrop U15. Sesuatu yang kemudian membuat media-media ASEAN akhirnya percaya, terutama ya media-media Vietnam lah yang kita tahu paling hobi julitin soal timnas Indonesia.
Sementara itu, saat diwawancara oleh salah satu media Belanda, Telstar Online, Jens menceritakan semuanya secara detail gimana perjalanannya bersama timnas U19. Pertama, Jens mengatakan kalau ia memang tidak bisa langsung mendapatkan tempat utama di lini depan timnas U19. Namun perlahan demi perlahan, setelah adaptasinya dirasa cukup, penyerang FC Dordrecht U21 tersebut akhirnya bisa mencuri kepercayaan Coach Indra. Saya memulainya dengan bermain selama 20 menit melawan Filipina. Sebab saya harus beradaptasi terlebih dahulu dengan iklim yang berbeda di Indonesia. Beruntung, saya bisa mencetak gol cepat. Melawan Kamboja, saya juga dipercaya untuk bermain pada babak kedua. Saat itu memang tidak mencetak gol, tetapi saya menyumbang 1 assist, ucap Jens Raven. Kemudian Jens Raven melanjutkan kalau salah satu momen terbaiknya adalah ketika ia menjadi aktor kunci di balik kemenangan timnas Indonesia U19 atas Timor Leste. Sebab dalam kemenangan dengan skor 6-2 tersebut, Jens Raven jadi sosok yang paling impresif dengan catatan 2 gol dan 3 assist. Tak hanya itu saja, striker berusia 18 tahun tersebut juga merasakan betul rivalitas penuh gengsi melawan Malaysia. Sebab Raven mendengar bahwa ini adalah salah satu laga penuh harga diri yang wajib dimenangkan. Dan yang paling epik tentu saja saat final melawan Thailand, di mana ada jutaan pasang mata yang melihat laga ini. Nah, bagi Jens sendiri, ini benar-benar membuatnya emosional sampai puncaknya. Tangisannya tak terbendung lagi. Hal itu lantaran gol tunggalnya mampu membawa Indonesia U19 juara setelah terakhir kali tahun 2013 lalu. Pada laga melawan Timor Leste, saya bermain penuh. Ini sangat menyenangkan, karena kedua orang tua saya juga bisa mendukung langsung ketika saya mencetak 2 gol dan mengukir 3 assist. Lalu saat di semifinal, fans garis keras Indonesia menekankan bahwa kami harus memenangkan pertandingan melawan Malaysia dan mereka akan memberikan dukungan penuh kepada kami. Saat final, layar dipasang di seluruh negeri. Secara total ada 100 juta orang yang menonton. Saya merasa gugup pada awalnya, hingga akhirnya peluit pertama berbunyi untuk memulai laga. Sangat menyenangkan, saya mencetak gol kemenangan setelah 15 menit. Saya bahkan menangis selama 1 jam setelahnya. Ini adalah perasaan yang tidak bisa saya jelaskan, tegas Jens Raven. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya Jens Raven ini sukses bikin satu ASEAN. Bahkan media-media di Belanda heran dengannya. Alasannya ya tadi, ia adalah bakat potensial yang bisa aja jadi aset penting bagi Belanda. Namun secara mengejutkan, di usia 18 tahun, ia sudah membuat keputusan besar dengan beralih jadi WNI. Dan melihat gimana emosionalnya dia ketika mengantar Indonesia juara AFF U19, emang ini anak kayaknya udah cinta mati sama Indonesia. Gak peduli ia lahir dan besar di Belanda, tapi Indonesia sepertinya punya tempat spesial di hatinya. Nah, untuk sekarang ini, Jens Raven akan mempersiapkan diri sebaik mungkin agar mampu tampil bagus di kualifikasi Piala Asia U20 September mendatang. Harapannya jelas mencetak banyak gol dan membantu Indonesia lolos demi target tertinggi, yakni lolos Piala Dunia U20. Lalu perihal kabar Jens Raven ini, layak masuk tim senior atau enggak? Pokoknya kami sepakat sama Coach Indra maupun Coach Shin. Jika Jens Raven ini biarlah berproses sesuai kapasitasnya saat ini. Jangan sampai ia dibebankan hal besar yang belum seharusnya ia tanggung. Biarlah dia matang dulu di tim junior, baru pelan-pelan naik senior. Kan gitu, daripada dipaksakan terus gak perform dihujat lagi. Kan gitu karakter orang-orang SDM 78, ya kan? So, semangat terus Jens Raven, apapun itu. Kami bangga padamu dan terima kasih udah tulus mencintai Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.